Adi Primana, salah seorang dosen teknik sipil Universitas Kristen Indonesia Toraja. Sebagai seorang dosen yang semestinya melaksanakan kegiatan perguruan tinggi yang salah satunya adalah pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang mata kuliah yang saya ajarkan, yakni struktur dan konstruksi rumah adat Toraja. Struktur dan konstruksi rumah adat Toraja merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi teknik sipil jenjang strata 1. Kuliah ini berbobot 2 SKS dan dapat diprogram pada semester 7. Metode pembelajaran yang diterapkan dalam pengajaran mata kuliah ini adalah metode DIY, yakni delivery, interaction, dan assessment. Nah, untuk metode delivery sendiri bahwa proses penyampaian materi semaksimal mungkin agar dapat diterima oleh mahasiswa dengan baik. Materi yang saya sampaikan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan yang terdiri dari 4 aspek. Di antaranya adalah aspek sikap, kemudian yang kedua adalah aspek pengetahuan, aspek keterampilan umum, dan aspek keterampilan khusus. Untuk aspek CPL yang merupakan aspek sikap, yang pertama itu adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Kemudian yang kedua adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kemudian sikap yang ketiga adalah kontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang keempat adalah berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Berikutnya adalah menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan opsional orang lain. Sikap selanjutnya adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan bidang keahlian secara mandiri. Untuk aspek pengetahuan terdiri dari 4 aspek. Yang pertama adalah menguasai konsep sains alam dan prinsip aplikasi matematika rekayasa pada perencanaan dan perancangan bidang rekayasa struktur. Kemudian pengetahuan yang kedua adalah menguasai konsep teoritis sains rekayasa atau engineering science, prinsip-prinsip rekayasa atau engineering principle, dan perancangan rekayasa yang diperlukan dalam bidang rekayasa struktur. Kemudian pengetahuan yang ketiga adalah menguasai prinsip dan metode aplikasi, peraturan, standar, pedoman, dan manual di bidang rekayasa struktur. Kemudian pengetahuan yang keempat adalah menguasai konsep dan prinsip pelestarian lingkungan. Untuk keterampilan umum terdiri dari 2 poin. Yang pertama adalah inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai moral yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian keterampilan umum yang kedua adalah mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Sementara keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh lulusan kita adalah mampu menerapkan matematika sains dan prinsip rekayasa atau engineering principle untuk membuat atau memodifikasi model rekayasa sipil pada bidang struktur dan material. Kemudian yang kedua adalah mampu menyelesaikan masalah rekayasa sipil yang berkaitan dengan struktur dan atau material. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK terdiri atas 8 item atau 8 butir. CPMK pertama adalah menguasai dan dapat menjelaskan secara singkat sejarah dan fungsi bangunan rumah adat Toraja. Kemudian yang kedua, menguasai konsep struktur rumah adat Toraja. Kemudian CPMK yang ketiga adalah menguasai konsep, nama, dan fungsi dari setiap elemen struktur pada rumah adat Toraja. Kemudian CPMK keempat adalah menguasai konsep, nama, dan struktur pada rumah adat Toraja.
Yang kelima, mampu menjelaskan dengan baik fungsi rumah adat Toraja dalam kehidupan masyarakat Toraja sebagai alat pemersatu keluarga. Kemudian yang keenam, mampu menjelaskan makna prinsip pembangunan rumah adat Toraja. CPMK yang kedua adalah mampu menjelaskan dengan baik filosofi rumah adat Toraja secara sederhana. Dan CPMK yang kedelapan adalah mampu memodifikasi struktur rumah adat Toraja dengan menggunakan material yang lebih modern. Jadi untuk CPMK yang ke-8 yang tadi itu kita jabarkan untuk 16 kali pertemuan dibuat dari ujian tengah semester dan ujian akhir. Jabaran itu yang 16 itu adalah yang pertama itu tentang filosofi dan fungsi komponen. Kemudian yang kedua adalah komponen sebagai karya arsitektural yang unik. Kemudian jabaran yang ketiga rumah adat komponen dengan alam surat serta hubungannya. Kemudian keempat adalah pembagian atau klasifikasi rumah adat. Untuk yang kelima, struktur rumah adat Toraja, kemudian pembagian dan fungsi ruangan rumah adat Toraja, kemudian jabaran yang ketujuh adalah struktur bangunan bawah rumah adat Toraja, kemudian penjabaran yang ke-8 adalah struktur bagian tengah rumah adat Toraja. Kemudian penjabaran selanjutnya adalah struktur bangunan atas rumah adat Toraja. Selanjutnya untuk penjabaran yang seterusnya adalah elemen struktur rumah komponen. Kemudian penjabarannya selanjutnya adalah material utama pada rumah adat Toraja. Penjabaran berikutnya adalah kayu sebagai bahan konstruksi. Kemudian makna ukiran dan warna pada rumah adat Toraja serta teknik pembangunan rumah adat Toraja. Ya, untuk proses selanjutnya setelah delivery itu adalah interaksi. Proses interaksi adalah proses yang terjadi antara dosen dan mahasiswa selama proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan dalam RPS atau rencana pembelajaran semester. Nah, sistem interaksi yang digunakan dalam metode adalah metode SOC atau Student Learning Center, di mana mahasiswa sebagai pusat pembelajaran. Jadi harapan nanti adalah pembelajaran ini menitik beratkan kepada keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran yang aktif, mahasiswa yang interaktif, inovatif, dan mandiri sesuai dengan kemampuan individu. Nah, untuk selanjutnya setelah itu adalah asesmen, di mana asesmen ini penting disampaikan kepada mahasiswa sebagai indikator dari pembelajaran dan untuk penilaian secara objektif. Nah, indikator penilaian itu terdiri dari 5 item. Yang pertama adalah kehadiran dengan presentasi 10%, kemudian tugas yang diberikan kepada mahasiswa, apakah tugas pribadi, tugas kelompok, atau tugas besar itu sebesar 25%, kemudian keaktifan mahasiswa dalam diskusi, apakah diskusi kecil, diskusi kelompok, dan lain sebagainya sebesar 10%, kemudian nilai ujian tengah semester sebesar 20% dan UTS sebesar 35%. Nah, indikator ini disampaikan di awal perkuliahan kepada mahasiswa sehingga mahasiswa bisa memahami indikator yang menjadi penilaian nantinya di akhir perkuliahan. Selanjutnya adalah tentang deskripsi mata kuliah. Mata kuliah rumah adat Toraja adalah sebuah mata kuliah baru di Universitas Kristen Indonesia Toraja sebagai replikasi dari muatan lokal. Rumah adat Toraja adalah sebuah bangunan yang sangat unik, baik dari bentuk maupun dari segi struktur bangunannya. Kemudian rumah adat Toraja biasa juga disebut komponen, yang merupakan rumah panggung yang terbuat dari kayu yang kokoh yang sebagian besar material itu hanya ada di daerah Sulawesi. Nah, Universitas Kristen Indonesia Toraja atau UKTORJA sebagai salah satu universitas yang ada di Kabupaten Tanah Toraja dan Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, berkewajiban untuk melestarikan warisan budaya yang unik tersebut. Prodi Teknik Sipil UKM Toraja mengangkat komponen sebagai sebuah mata kuliah muatan lokal yang wajib diprogramkan oleh setiap mahasiswa. Jadi setiap mahasiswa wajib memprogramkan mata kuliah ini yang ada di program studi teknik sipil. Hal ini sebagai wujud kebanggaan memiliki struktur rumah adat yang artistik dan bernilai tinggi.
Berikut ini proses pembelajaran mata kuliah struktur dan konstruksi rumah adat Toraja yang dilakukan dalam kelas secara luring. Untuk kita semuanya, bagaimana kabar hari ini? Ya. Jadi untuk adik mahasiswa hari ini kita masuk di pertemuan yang ke-11. Setelah sebelumnya kita membahas tentang yang lain. Namun sebelum kita memasuki perkuliahan materi belajar kita, saya minta kesediaan satu orang untuk memimpin dalam doa. Silakan. Sebelum kita memulai pelajaran kita di sore hari ini, mari kita awali dengan doa. Doa ini saya pimpin menurut keyakinan Protestan, yang lain dapat menyesuaikan dengan kepercayaan masing-masing. Kita berdoa. Di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan, kami selalu bersyukur atas kehadiran yang Tuhan karuniakan kepada kami. Di mana Tuhan di sore hari ini Tuhan berkenankan kami lagi hadir Tuhan untuk memulai pelajaran kami ya Tuhan. Tuhan berkatilah pelajaran ini dari awal hingga selesainya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, sertailah juga Bapak dosen Tuhan yang akan menerangkan materi di sore hari ini. Tuhan berkatilah dia dalam bentuk berkata Tuhan, dan apa yang dia sampaikan semoga masuk dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus yang baik, ungkapan syukur kami, dalam nama Yesus kami berdoa kepada-Mu. Haleluya, amin. Ya, terima kasih Leo yang sudah membantu dalam materi. Untuk pertemuan kita kali ini tentang elemen-elemen struktur komponen. Jadi materi kita hari ini adalah elemen-elemen struktur komponen. Nah, untuk materi ini yang harapannya dari setelah belajar itu adalah mahasiswa menguasai dan dapat menjelaskan secara singkat tentang elemen-elemen struktur rumah komponen. Jadi nanti setelah pembelajaran ini ada di mahasiswa itu bisa menjelaskan apa-apa yang masuk di dalam elemen-elemen struktur komponen itu. Kemudian indikatornya apa adalah bahwa mahasiswa memahami, dipahami, dan mampu untuk dijelaskan masing-masing elemen itu. Jadi elemen yang satu, kemudian elemen yang kedua, dan elemen ketiga itu mampu dijelaskan. Namun sebelum itu saya mencoba kita mencoba mereview kembali ya pembelajaran kita sebelumnya. Jadi sebelum pembelajaran kita di pekan lalu kita sudah belajar tentang pembagian komponen. Jadi struktur komponen itu kita bagi kemarin. Ada pembagiannya yaitu struktur bangunan atas yang mencakup tentang longga dan di atas yang bahasa umumnya disebut rangkaian. Kemudian dan struktur tengah itu ya. Jadi struktur atas ini kita sudah belajar kemarin di pekan lalu struktur atas ini apa yang termasuk struktur atas, bagaimana bagian dari sini sampai ke atas. Kemudian masuk di badan komponen yang kita sebut dengan kalebanua. Nah ini kalebanua yang ini kemarin. Ini kalau kita bagi secara garis besar. Kemudian yang ketiga itu adalah bagian bawah, mulai dari batu ke atas sampai di daerah sini, daerah lantai. Itu suluk namanya. Itu. Nah untuk materi kita kali ini adalah elemen-elemen struktur itu sendiri. Nah, jadi masing-masing bagian tadi itu punya elemen-elemen tersendiri. Jadi di atas di kalebanua itu ada elemen sendirinya, kemudian di bagian bawah itu ada juga elemen sendirinya. Nah, untuk lebih jelasnya saya ini bahwa untuk elemen struktur itu di rumah komponen ada berapa elemen utama. Nah, elemen utama itu diantaranya adalah tiang dan balok. Nah, kalau tiang itu kan kita biasa bahasakan sebagai area atau laptop. Kemudian kalau balok itu biasa sebagai rorowannya. Rorowan kalau di tempat saya apa ya, karasan kalau tidak salah. Karasan kalau tidak salah seperti itu. Nah, ini terbuat dari kayu. Kemudian ada dinding. Nah, dinding di bagian kalebanua itu. Kemudian ada atap. Atap itu yang di atas, yang longga ke atas itu bagian atap. Nah ini sebenarnya bukan hal yang asing karena bangunan ini kan bangunan yang selalu kita jumpai. Di mana gitu, pokoknya kalau kalian keliling sebagai orang Toraja, keliling di Toraja selalu dapat ini. Cuman masalahnya adalah
kita belum pernah teliti apa isinya itu tongkonan. Yang kita terima adalah tongkonan jadi. Tidak pernah kita lihat elemen-elemen apa di dalamnya. Nah, sebagai di teknik sipil kita coba urai itu. Bagaimana elemen-elemen itu. Nah, kemudian ada juga tangga. Nah, ini kan ada tangga. Kemudian ada pintu dan jendela. Kemudian terakhir itu ada lumbung atau paliu. Nah, ini pembagian. Kalau kita coba pembagian ini, nah itu ada beberapa segmen. Ini ada masing-masing elemen. Ada longga, kemudian ada sumbung, kemudian ada sali, ada tanggul. Ini bukan sesuatu yang baru untuk kalian. Dan saya yakin bahwa di antara kalian itu pasti ada yang sudah mengenal ini. Ada yang biasa mengerjakan ini, dan ada yang biasa atau membantu orang tua yang mengerjakan ini. Nah, untuk elemen-elemen itu sebelum kita masuk di detailing elemen itu, saya minta kesediaan satu orang untuk bisa membantu menyampaikan kepada teman-temannya elemen-elemen struktur mana yang ada pada rumah tongkonan itu. Ada yang bisa bersedia? Ya, coba Sabi bisa dibantu temannya untuk detail di sini saja. Sebelah sana kemudian kaitkan yang mana? Ya, baik, terima kasih. Dari sini saya akan menjelaskan beberapa bagian dari komponen. Yang pertama, di bawah ini masih ada yang namanya perendangan. Biasa kita menggunakan batu. Baru di atasnya di sini ada aliri atau biasa disebut juga lentong. Nah, baru kita masuk di bagian lelen. Kemudian fungsi daripada aliri ini adalah yang pertama, karena tiang itu ada dua fungsi, karena yang di depan sama yang di belakang berbeda. Jadi fungsi alir yang ada di tengah ada 4, itu menopang pengosokan, biasa dikenal sebagai liga. Kemudian yang tiang yang ada di depan belakang, nah itu berfungsi menopang Dan ke atas saja. Yang ke atasnya. Oh, Ya, lanjut ke atas saja. Yang elemen saja tuh mana? Ya. kemudian di sini ada kampanan, baru naik ada pemiring longga, kemudian naik ada yang namanya kaki alongan. Yang mana? Yang mana yang tadi? Ini Ini ya? pemiring Yang ini? Dari sini. Yang kaki alongan kaki ini. alongan ini, Pak. Kayak yang bagian dalam tuh. Kalau yang luarnya, pemilihnya. Di sini ada apa di sini, Pak? Ya. Apa yang di dalamnya di sini ada pemiring longga. Yang ini, Pak. Ya. Dan pemiring longga itu menopang kaki alongan. Dan kemudian naik di atas ada tampung longga. Dan yang di depan sini biasa kami sebut isor longga. Kemudian yang di bawahnya ada tulang sumber. Mungkin itu saja bagian-bagian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Oke, silakan duduk kembali. Ya. Jadi ada beberapa elemen yang sudah disampaikan mulai dari bawah elemen tiang itu atau arid atau lentong, kemudian dia juga ada roroan atau karasan, itu sudah disampaikan. Bahkan ini saya yakin ini biasa mengerjakan rumah ini. Nah, ini sudah dijelaskan elemen-elemen itu. Jadi nanti kita coba tampilkan yang lebih detail lagi tentang nama-nama elemen, bahkan sampai dengan ukuran-ukurannya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan, sudah ada pembagiannya, kemudian ada elemennya, tapi nama elemennya terkadang berbeda. Umpamanya di daerah sini beda dengan di daerah yang ke sana. Barangnya sama, elemennya sama, tapi penamaan yang berbeda. Ya, sama kalau tadi, kalau di sini ada yang mengatakan ariri dan ada mengatakan lentong. Kalau yang baik ada mengatakan ini roroan, ada yang mengatakan karasan.
Ya, ini cukup untuk detailingnya secara sementara elemen-elemen itu. Sampai sesi ini ada yang mau bertanya? Ya, Cynthia, apa yang bertanya? Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Pertanyaan saya, untuk elemen tiang atau ariri, apa saja yang didukung oleh elemen-elemen itu? Ya, baik. Pertanyaannya bagus. Jadi untuk elemen struktur tiang atau ariri, elemen mana saja yang didukung. Jadi tadi sudah disampaikan elemen-elemen yang ada itu. Nah, sebelum dijelaskan, ada yang dari mahasiswa yang coba bantu, ada yang mau bantu jawab? 1-2 orang, silakan. Salah satu elemen yang Bisa kapan ditunjuk di sini? Ya, ke depan supaya tunjukkan mana yang didukung supaya teman-teman bisa lebih jelas ya. salah satu elemen yang didukung oleh ariri yaitu elemen dinding fungsi bisa Dinding. ya Pak. Yang ini apa namanya yang ini? Elemen dinding yang ini ya. Iya. Bisa, silakan kembali. Ada yang mau tambahkan? Silakan. Satu atau mau tambahkan? Silakan, boleh ditambahkan. Apalagi didukung oleh elemen ini. Baik, terima kasih. Elemen-elemen apa saja yang dipikul oleh ariri yaitu elemen lantai. Lantai bangunan. Ya Pak. Ya. Oke. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita mau detailkan kembali, elemen yang didukung oleh ini, oleh lantai itu, oleh ariri, ada berapa elemen yang didukung? Nah, kembali di filosofinya itu bahwa kalau kita bicara tentang struktur bangunan, kemudian apa yang didukung, maka kita mulai dari atap. Atap, ini ruangan kita ini, atap ruangan ini sebetulnya ada berapa ya? Atap ini ada berapa yang didukung ini? Jadi ada rangka ini. Nah, ini sebenarnya yang unik dari elemen ini adalah elemen ini yang di dalam ini tidak menggunakan paku kan? Ini diikat. Elemen ini diikat. Tapi sampel kita ini menggunakan paku karena agak batu. Ini keunikan. Salah satu keunikan dari tontonan itu adalah elemen-elemen apa saja yang dipikul oleh ariri yaitu elemen lantai. lantai bangunan. Ya Pak. Ya. Oke. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita mau detailkan kembali, elemen yang didukung oleh ini, oleh lantai itu, oleh ariri, ada berapa elemen yang didukung? Nah, kembali di filosofinya itu bahwa kalau kita bicara tentang struktur bangunan, kemudian apa yang didukung, maka kita mulai dari atap. Atap, ini ruangan kita ini, atap ruangan ini sebetulnya ada berapa ya? Atap ini ada berapa yang didukung ini? Jadi ada rangka ini. Nah, ini sebenarnya yang unik dari elemen ini adalah elemen ini yang di dalam ini tidak menggunakan paku kan? Ini diikat. Elemen ini diikat. Tapi sampel kita ini menggunakan paku karena agak batu. Ini keunikan. Salah satu keunikan dari tontonan itu adalah di lingkungan ini elemen ini tidak diikat, tidak menggunakan paku, tapi dia diikat. Yang elemen ini, dan elemen ini diikat di daerah sini. Nah, ini juga lingkungannya itu unik juga. Salah satu keunikan dari tonggolan bahwa dia seperti dengan perahu terbalik. Filosofinya ada dua. Kalau dia bukan perahu terbalik, maka satu sama dengan handuk kerbau. Mungkin ya sampai mau lagi terus ya. Nah, ini beban atap ditransfer ke bawah di elemen di bawahnya. Jadi elemen di bawahnya itu ada dinding ya, ada dinding. Nah, dinding itu ada di sini. Nah, ini elemen apa namanya lagi? Yang ini, yang masih di pengosok ini kan pengosok kan masuk ke sini. Yang ini. Nanti cari tersendiri. Nah, jadi sebenarnya itu dipikul. Kalau ini dipikul oleh dinding.
Kemudian juga dia dipikul oleh bantuli. Nah, ini bantulinya ini. Nih, yang di luar ini 1, 2, 3, 4. 4 di kanan, kemudian 4 di kiri. Nah, itu yang memikul itu. Jadi sebenarnya kalau itu elemen ini saling memikul antara satu dengan yang lain. Jadi elemen ini dipikul oleh ini juga ada pemikulnya. Nah, yang pemiring longga tadi itu mentransfer beban dari atas. Ya, ada beban dari atas ini dipikul ke sini. Di pemiring longga dipikul kembali ke sini. Ini. Ah, elemen apa lagi namanya tadi ini? Mampanan. Nah, ini dari transfer dari sini. Jadi kalau minyak atap itu masuk di mampanan dulu, masuk di pemiring longga, kemudian masuk di mampanan, kemudian dia masuk di bantuli. Jadi kalau kita mau bagi itu elemen itu ada yang dipikul oleh bantuli, kemudian atap itu di atap itu ada juga yang dipikul oleh dinding, ada dipikul oleh dinding pengosongan ke bawah. Nah, transfer lagi ke situ, ini yang ke sini, ini dipikul oleh tiang pendek itu. Jadi kemudian langsung dipikul oleh tiang itu ada dua, ada panjang dan ada yang pendek. Nah, pendek itu di tengah, yang ini di tengah itu. Nah, untuk mengokohkan antara tiang satu dengan yang lain, maka ada namanya rorolan. Ini rorolan ini saling mengikat dan sambungannya itu pakai lubang yang presisi, pas. Oke, apalagi? Dikat nih Pak. Aduh, waktunya. Lanjut nih. Ya, ini materi kita. Jadi ini materi kita hari ini yang terkait dengan elemen struktur. Nah, untuk lebih memahamkan, tapi sebelum saya tutup, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang perlu didiskusikan kembali? Kalau tidak bisa kita diskusikan di sini, kita bisa diskusikan di warung kopi saja, boleh di luar kita diskusikan. Jadi tidak tertutup kemungkinan untuk kita diskusikan. Nah, untuk materi kita tentang elemen-elemen struktur komponen, saya rasa cukup hari ini. Tapi ada tugas. Nah, ini tidak ada tugas. Jadi bentuk penugasannya itu adalah ini mau kelompok atau mau individu? Kelompok. Ya, ini yang lebih ringan, kelompok. Jadi tugas kelompoknya 1, mencoba menggambar ini yang potongan seperti ini. Jadi digambar ini, digambar ulang. Gambar memanjang komponen. Nah, jadi gambar memanjang komponen, kemudian yang kedua adalah diberi nama. Nanti kita beri nama. Jadi gambar komponennya nanti diberi nama sama yang disampaikan tadi sama Harmin bahwa ini namanya rampanan, ini namanya apa, ini namanya apa. Jadi semakin detail pemberian namanya, semakin bagus dan dia semakin mungkin. Nanti coba di kelompoknya dibagi sendiri ya, 1 sampai 2 orang, 2 sampai 3 orang lah per kelompok. Dan tugas ini kita kumpul pekan depan. Kumpul pekan depan, saya rasa tidak masalah kalau kita kumpulkan tugasnya ya. Ini kan kita digambar saja. Nah, saya rasa cukup untuk pertemuan kita kali ini. Untuk pertemuan berikutnya nanti dipelajari di rumah tentang elemen transfer beban. Jadi untuk pertemuan berikutnya tentang transfer beban mana yang dipikul oleh elemen-elemen itu yang lebih detail lagi ya. Saya rasa cukup pertemuan kita sore kali ini. Dan terima kasih untuk materi hari ini kita cukupkan dan tutup tangan untuk diri sendiri.